Orang tidak paham bahwasanya musuh terlalu banyak. Sampai mengarahkan runcingnya gigi kepada orang yang beriman. Musuh masih terlalu banyak. Lebih ada 2 miliar orang yang kemudian siap melumat kaum muslimin. Nggak utah itu. Hari ini Pak, seminggu sepekan ini dibombardir dengan kemudian serangan dari rudal-rudalnya pesawat Rusia Pak. Sudah hampir kemudian 1.000 orang, kata dalam satu berita itu saya baca. Dalam serangan beberapa hari ini. Kemudian Suriah itu 7.000, kemudian nyawanya itu melayang dan meregang nyawa, Pak. Masya Allah itu. Kemudian di Rohingya, kita masih utang sama masyarakat Rohingya, belum bisa membantu. Aqsa belum terbebaskan, masih utang kita sama Aqsa. Lu kok tega-teganya musuh terlalu banyak, masih kurang, kemudian kita ngambil musuh di antara orang yang beriman, kemudian kita gigit kehormatannya, dan kita jadikan dia musuh. Lu bedanya sunnah dengan khawarij itu apa, kalau menjadikan orang mukmin itu musuh? Sudah terlalu banyak Pak musuh itu. Saya dulu sebelum 5 tahun yang lalu hobi jawabin tulisan kalau kemudian mau. Setiap ada tulisan jawab panjang lebar. Bangga kalau kemudian bisa nulis kayak gituan. Tapi maaf 5 tahun yang lalu ketika saya ditakdirkan nemenin 2 dokter dari UGM. Kemudian pergi ke Suriah. Darahnya wanita, bapak-bapak. Cukup membuat saya adalah. Cukup musuh terlalu banyak. Makanya Masya Allah itu, itulah yang menjadikan kita hari ini, kok tega menjadikan musuh di antara orang yang beriman. Bapak tahu apa sifatnya orang khawarij? Sifatnya orang tua itu adalah yaktuluna ahlal qiblah, wa yatuna ahlal awsan. Mereka itu membunuh kaum muslimin, memerangi kaum muslimin, benci kepada kaum muslimin, tapi sama orang kafir diam, sama orang yang nyembah berhala diam. Kita tidak punya sikap kayak gitu Pak. Kalaupun kita berbeda satu dengan yang lainnya, cara ngingetinnya dengan cara yang baik. Kenapa? Semangatnya kita menjaga hati mereka. Supaya kita tidak perlu bermusuhan di antara orang yang beriman. Ambilkan contoh ya Pak. Di dalam Majmu' Fatawa, juz yang ke-29, halaman ke-227. Bagian bawah itu yang paling bawah. Sekali-kali. Hanya itu doang saya Pak. Bapak tahu di antara dakwahnya Imam Ibnu Taimiyah itu berseberangan dengan dakwah Asy'ariyah. Dan beliau mengatakan wal maklum anna bainal Hanabilah wal Asy'ariyah munafaratun wa wahsyatun. Lihat tawadhu'nya Imam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan bukan ahlu sunnah. Dia mengatakan sesungguhnya terjadi gesekan antara pengikutnya Imam Ahmad bin Hambal dan pengikut Asy'ariyah. Kata Ibnu Taimiyah. Dan beliau itu dengan rendah hati tidak menyebut ahlu sunnah. Kenapa? Penyebutan itu terlalu tinggi. Konsekuensinya terlalu berat. Makanya beliau menyebut Hanabilah, pengikutnya Imam Ahmad bin Hambal. Dengan kalangan Asy'ariyah itu ada gesekan. Wannasu ya'lamuna. Ya. Dan kemudian orang itu ngerti. Wa ana kuntu min a'dhamin nasi ta'lifan liqulubil muslimin. Dan saya adalah orang yang paling berkeinginan untuk menyatukan hati di antara orang yang beriman. Antara kalangan Hanabilah dan Asy'ariyah. Tanpa menafikan bagaimana beliau itu memiliki titik perbedaan dengan kalangan Asy'ariyah. Tapi perhatikan Imam Taimiyah, saya pingin sekali untuk bersatu antara Hanabilah dengan Asy'ariyah. Kenapa Imam Taimiyah punya komitmen itu? Saat itu menghadapi bangsa Tartar, Pak, yang menggerogoti satu wilayah kaum muslimin satu persatu ambruk. Karena orang-orang Genghis Khan, bangsa Tartar itu mengambil banyak kehormatan wilayah kaum muslimin. Makanya sampai Imam Taimiyah memaafkan Ibnu Makhluf. Ibnu Makhluf itu salah satu ulama yang menjadikan beliau itu dipenjara. Maka kemudian beliau sampai memaafkan Ibnu Makhluf dan berkata di dalam Majmu' Fatawa, saya siap memaafkan Ibnu Makhluf, bersaudara dengan dia. Kenapa? Sampai segitunya Imam Ibnu Taimiyah. Karena beliau ngerti musuh terlalu berat dihadapi dengan sendirian. Itulah kebesaran hatinya Imam Ibnu Taimiyah. Antara ilmu dengan akhlak itu seimbang, Pak. Musuh terlalu banyak, Pak. Bapak tidak pernah melihat apa yang saya lihat ketika kemudian membantu relawan kemanusiaan di sana, Pak. Ya Allah, rumah hancur, masjid hancur semuanya. Cukuplah kita saling bersaudara. Hari ini orang kafir tidak pernah berhenti siang dan malam untuk kemudian mendolimi kaum muslimin, Pak. Maksud kita menikmati permusuhan di antara orang yang beriman.